Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن لنا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Para ikhwah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masuk ke pertemuan yang kedua dalam eh, kajian kita membahas kitab Al-Yaqutun Nafis di Madhab Ibn Idris, Muhammad bin Idris. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Masuk ke pembahasan pertama dari kitab Yaqutun Nafis, yakni pembahasan tentang taharah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. At-taharatu lughatan an-nadhafatu wal khulusu minal adnas hissiyatan kanat kal anjas au ma'nawiyatan kal uyub. Secara bahasa, taharah ini bermakna suci dan bersih dari adnas. Al-adnas yakni kotoran-kotoran, baik yang sifatnya hissiyah yang bisa diindra, yang tampak, bisa dilihat, bisa disentuh dan bisa dirasakan, baik dia sifatnya terlihat atau bisa diindra seperti anjas, yakni najis-najis, ya kencing, kotoran, darah, muntah, nanah dan lain-lain. Au ma'nawiyatan kal uyub, atau yang sifatnya maknawi, kebalikan dari hissi, yaitu tidak bisa diindra, seperti aib kal uyub. Dikatakan di hamish itu catatan kaki kal kal hiqdi wal hasad. Ini penyakit-penyakit hati seperti hasad, iri, dengki, takabur, sombong dan yang lain sebagainya. Ini makna taharah secara lughatan dan biasanya memang ta'rif fil lughah awsa' min ta'rif fi istilah. Wa syar'an fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahatun walau min ba'dil wujuh au thawabun mujarrad. Perbuatan yang mana dengannya tergantung dibolehkannya sesuatu. Fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahah. Perbuatan yang dengannya, ya, perbuatan yang tergantung padanya ibahatun, pembolehan. Pembolehan apa? Pembolehan seperti sholat atau tawaf, ya. Walau min ba'dil wujuh, walau dari sebagian wajah, sebagian sisi, atau hanya mendapatkan pahala saja. Au thawabun mujarrad. Dikatakan di situ fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahatun. Catatan kakinya kal ghaslatil ula fi taharatil hadathi wal khabath. Mana perbuatan toharoh adalah perbuatan yang tergantung dari perbuatan tersebut adalah pembolehan seperti sholat atau tawaf. Ya, ya seperti kal ghaslatil ula, basuhan yang pertama ketika taharatul hadath, taharah menghilangkan hadas seperti wudhu atau mandi junub atau khabath, ya, atau membersihkan kotoran najis, maka itu seperti izalatun najasah.
Al-ghuslatul ula di sini perlu kita tambahkan catatan itu jika fi najasatin hukmiyah yang hanya memerlukan satu kali siraman untuk menghilangkan untuk mengangkat hadas ya atau untuk menghilangkan najis itu kalau najasah hukmiyah atau najis aini yang bisa langsung hilang dengan satu kali siraman. Ya, karena kan kita tahu bahwasanya kalau ada najis atau kotoran kita siram itu membutuhkan dua kali atau tiga kali siraman, maka tiga siraman itu dihitung satu. Jadi kata-kata al-ghuslatu lula fi taharatil hadath wal khabas ini kalau kasusnya fi najasatin hukmiyah yang mana najasah hukmiyah itu bisa langsung dihukumi bersih dengan satu kali siraman saja dan juga najis aini yang mana dia dengan sekali siraman juga langsung ikut terangkat. Ya, ini namanya toharoh wajibah. Ya, toharoh yang wajib, yang menghilangkan hadas atau yang menghilangkan najis. Walau min ba'di wujuh, walau min ba'dil wujuh. Meskipun dari hanya sebagian sisi saja. Seperti apa? Seperti tayamum. Ya, seperti tayamum. Tayamum ini disebut taharah dan dengan tayamum seseorang diperbolehkan untuk salat. Akan tetapi tayamum ini hanya berlaku untuk satu sholat fardu saja atau satu ibadah fardu saja. Beda dengan wudhu. Beda dengan wudhu. Wudhu itu seseorang bisa melakukan 5 waktu sholat, melakukan 5 sholat dengan satu wudhu saja. Selama belum batal tentu. Tapi tayamum itu tidak bisa digunakan untuk dua ibadah fardu. Ya, dua ibadah fardu. Harus nanti dia kalau habis sholat zuhur, mau asar, dia tayamum kembali. Meskipun dia menjamak sholat. Jamak zuhur dan asar di waktu zuhur, maka setelah sholat zuhur, maka ketika mau menjamak, dia wajib mengulangi tayamum. Makanya dikatakan walau min ba'di al-wujuh. Tidak dari jami'il wujuh, sebagaimana wudhu. Au thawabun mujarrad, atau toharohnya itu hanya sekedar untuk mendapatkan pahala. Tidak mengangkat hadas. Seperti apa? Lihat di bawah catatan kakinya itu. Seperti basuhan yang kedua dan yang ketiga. Ketika berwudu, itu basuhan yang mengangkat hadas adalah basuhan yang pertama. Ketika membersihkan najis, yang tadi yang sifatnya aini ya atau hukmi ya, ainiyah yang bisa langsung hilang sekali siram, itu menghilangkannya itu cukup dengan satu kali siraman. Itulah yang mengangkat hadas atau menghilangkan najisnya. Sedangkan basuhan yang kedua dan ketiga itu untuk mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lihusuli thawab untuk mendapatkan pahala atau wudhu tajdid, wudhuul mujaddad ya. Wudhu tajdid itu kan tidak mengangkat hadas karena aslinya orang tadi sedang tidak berhadas. Dia masih dalam keadaan taharah tapi dia ingin mengamalkan sunnah, memperbaharui wudhunya meskipun belum batal. Maka ini mendapatkan pahala. Wal ghuslul masnun, mandi-mandi sunnah. Kalau di Abu Suja itu ada berapa tuh mandi sunnah? 15 ya. Sekitar 15 mandi sunnah. Yang paling terkenal mandi sunnah adalah mandi salat Jumat dan mandi salat 2 hari raya. Maka mandi sunnah ini tidaklah mengangkat hadas, tapi untuk mendapatkan pahala yang mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini definisi yang disebutkan oleh Musannif. Kalau definisi Imam Nawawi ada yang tahu? Definisi tahar dari Imam Nawawi. Itu definisi yang paling bagus menurut beberapa masyayikh. Man ya'rif? Diganti sholat ya. Bukan. Definisi taharah menurut Imam Nawawi. Dulu pernah saya jelaskan di bab Fathul Qorib itu. Ayo, siapa yang masih ingat? Ustaz ingat Ustaz jelasin, tapi nggak ingat definisinya. Ah, pernah saya jelaskan kan? Itu di Fathul Qorib di awal-awal. Iya, iya Ustaz. Hmm.
Ada yang ingat definisinya? Dan ini lebih bagus daripada yang disebutkan di Yakut Nafis menurut beberapa masyayikh. رفع حدث أو إزالة النجس أو في معناها أو في معناها أو على Aha, صور suratihima. saya catat di Ah, Fathul Karim cuman mantap. tidak jelas saya salahnya ini ya Ah, betul ya. nggak Ustaz Naam. raf'u Nah, hadathi au izalati punten mantap Kang kalau Justin. Ustaz bisa jelasin lagi Ya, bisa ya. dicatat lebih jelas Nah, Masya Allah, punten. barakallah Kang Justin. Ya, itu tadi ya. Raf'u hadatsin au izalatu najasin. Mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Au fi ma'na huma au ala suratihima. Nah, itu lebih enak kita ngafalinnya. Ya, raf'u hadatsin. Apa itu raf'u hadas? Bisa dengan wudhu, bisa dengan mandi junub, au izalatu najasin, menghilangkan najis. Seperti contohnya adalah diantaranya istinja, al istinja bil ma ya, au fi ma'nahuma, atau yang semakna dengan keduanya. Yang semakna dengan raf'u hadas apa? Dia tidak mengangkat hadas tapi semakna dengan raf'ul hadas. Tayamum. 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 Sahih, tayammum. Kemudian yang semakna dengan izalatun najasah. Apa? Dirja. Di apa namanya? Dengan batu apa? Istinja. Istijmar. Istinja. Istismar. Istijmar. Al istinja'u bil hajar. Itu dia tidak mengangkat, tidak menghilangkan najis, tapi menipiskan najis. Menipiskan najis. Itu au fi ma'nahuma. Au ala suratihima. Atau yang gambarannya seperti raf'ul hadas. Tapi dia tidak raf'ul hadas. Apa contohnya yang gambarnya seperti raf'ul hadas? Basuhan kedua ketika wudhu. Sahih. Basuhan kedua dan ketiga wudhu. Atau mandi sunnah. Mandi sunnah kan seperti mandi wajib surahnya. Tetapi mandi sunnah ini tidak mengangkat hadas. Atau yang sesurah, yang satu gambar dengan izalatun najasah. Ya sama. Basuhan yang kedua dan yang ketiga dalam membersihkan najis. Kalau najisnya tadi najis hukmi atau najis aini yang bisa langsung hilang dengan satu kali siraman. Termasuk juga tajdidul wudu. Ya, itu kan tajdidul wudu itu adalah sesurah satu gambaran dengan wudu yang fardu. Tapi dia tidak mengangkat hadat tapi hanya untuk mendapatkan pahala. Nah, baik ya. Kalau saya pribadi lebih suka definisinya Imam Nawawi itu. Ya, itu juga disebutkan dalam kitab At-Takriratus Sadidah dan banyak yang menyebutkan kalau ini ta'rif yang paling bagus. Ya, raf'u hadatsin au izalatu najasin au fi ma'nahuma au ala suratihim. Jadi, nuwasil wasailut taharah wa maqasiduha. Lit taharati arba'u wasail wa arba'atu maqasid. Taharah itu punya 4 wasilah dan punya 4 maqasid. Apa itu wasilah taharah? Fal wasailu hiya al-ma'u wat turabu wat dabighu wa hajrul istinja. 4 wasail ini ada yang pertama al-ma. Al-ma ini rafi'un lil hadath. Ma rafi'un lil hadath. Dia bisa mengangkat hadas. Wat turab, turab di sini adalah mubih, ya. Makanya kan tayamum itu istibahah, istibahati shalah. At-turab mubih, mubihun lis-shalah. Laisa rafi'un lil hadath. Laisa rafi'an lil hadath. Wad-dabigh, ad-dabigh ini min bab istihalah atau muhil, ya. Kalau kata Syekh Labib, lau abbara bil istihalah lakana aula. Karena dalam mazhab Syafi'i istihalah itu ada dua. Menyamak kulit bangkai yang disamak, dan yang kedua adalah berubahnya khamr menjadi cuka dengan sendirinya.
Nah, itu mimbab istihalah. Berubahnya sesuatu dari suatu zat ke zat yang lain. Dari khamr menjadi cuka. Khamr najis, cuka suci. Jadi, lau abbara bil istihalah, lakana aula. Wa hajarul istinja, ini dia tadi mukhaffif. Jadi ada alma rafi'un lil hadath, ada turab debu, itu adalah mubih, ada dabir atau istihalah itu mimbab muhim, ada hajarul istinja itu mukhaffif. Ya, ada itu sebutnya mukhaffif, hajarul istinja. Wal ma' huna ma yusamma, lihat di catatan kaki, ma yusamma bila qaidin lazimin 'inda al-'alim bihalihi min ahli al-'urfi wal lisan fayukhriju al-musta'malu wal mutanajjisu bimujarradil mulaqah lianna man 'alima bihalihima mimman dzukir la yusammiha ma'an bila qaidin. Wa yudkhilul mutaghayyiru katsiran bima fil maqarri wal mamar fa inna ahlal urfil wal lisan yutliquna alaihi isma ma'in bila qaidin ma'a ilmihim bihalihi wa yudkhilu aw wa yadkhulu bisa juga aidan ma lam yuqayyad aslan ka an taqula hadza ma'un aw ma quyida qaidan munfakkan ka an taqula ma'ul bahri أو ماء البئر ويخرج أيضا ما قيد بقيد لازم كماء البطيخ. Jadi definisi ma itu ma'un bila qaidin lazim indal alim bihalihi min ahlil urfi wal lisan. Jadi kata-kata beliau di situ air yang bila qaidin lazim. Kata-kata bila qaidin lazim ini untuk memasukkan air yang tidak memiliki qaid sama sekali. Itu ma'ul mutlak. Ya, tidak memiliki qaid sama sama sekali. Hadza ma. Nah, itu. Atau air yang memiliki qaid tapi qaidnya ghairu lazim atau qaidun munfak yang tidak wajib untuk disebutkan qaidnya itu. Seperti apa? Air sumur, air sungai. Kalau kita ke sungai, ambil air seember, kemudian kita taruh di depan seseorang, kita tanya, ini apa? Ini air. Ini ini air. Bisa kita sebutkan ini air saja tanpa perlu menyebutkan air sungai. Ya, tanpa menyebutkan air sungai, tanpa menyebutkan air danau atau air laut. Itu qaidun munfak. Yang mana dia tidak wajib disebutkan. Ya, termasuk yang masuk dari definisi tersebut adalah dikatakan di situ al-ma'ul mutaghayyir katsiran bima fil maqarri wal mamar. Air yang berubah karena tempat lalunya. Fil maqar makan yamurru fihil ma. Seperti di mana kalau itu di keran ya, atau di bawah tanah yang mana airnya misalnya berubah baunya. Baunya seperti bau tanah, baunya seperti bau besi. Tapi dia nggak bisa dipisahkan dari tempatnya itu, nah, maka tetap juga disebut air yang bisa mensucikan. Atau al-mamar, ya tempat al-mamar itu tempat lalu ya. Al-makar itu tempat disimpannya air. Seperti di toren misalnya, fil makar, ya, nanti airnya bau toren. Maka itu juga disebut air yang bisa mensucikan. Nah, dikeluarkan dari definisi tersebut, ya bila qaidin lazim indal alim bihalihi min ahlil urfi wal lisan dikeluarkan dari definisi tadi adalah air musta'mal ya dan juga air yang mutanajis bi mujarradil mulaqah yang langsung menjadi najis hanya gara-gara tertimpa najis meskipun tidak berubah sifat-sifatnya ya karena airnya kurang dari 2 kula
Li'anna man alima bihalihi ini ya. Karena yang mengetahui keadaannya mimman dzukir min ahli al-urfi wal lisan tidak menyebutnya air tanpa qaid. Dikatakan ini air apa? Ya, air musta'mal. Dia akan menyebutkan air pasti dengan qaidnya itu, dengan embel-embelnya itu. Jadi nggak bisa air musta'mal disebut air saja. Pasti ahlul urfi wal lisan, ya, al-alimu bihalihi min ahlil urfi wal lisan menyebutnya pasti air musta'mal, ya. Atau air yang ternajis ya air mutanajis. Ini air ini tadi habis kena dijilat anjing. Ya, maka airnya disebut air mutanajis, nggak bisa disebut air air begitu saja. Ya. Jadi kalimat ma'un bila qaidin lazim indal alim bihalihi min ahlil urfi wal lisan itu tujuannya untuk memasukkan dan mengeluarkan. Memasukkan apa? Memasukkan air yang tidak ada qaid sama sekali seperti hadza ma' atau air yang memiliki qaid tapi qaidnya munfak tidak lazim seperti air laut, ma'ul bahr atau ma'ul bi'r atau air hujan. Ini qaidun munfak. Dan juga memasukkan air yang mutaghayyir fi maqarrihi wa mamarrihi. Berubah baunya tapi gara-gara lewat selang atau lewat tanah aja bau tanah atau lewat atau disimpan di toren bau toren, ya. Termasuk juga apa namanya yang ini adalah air yang berubah dengan tuhlub. Ya, apa itu tuhlub itu apa? Lumut, dengan lumut. Maka misalnya ada kolam, kemudian airnya jadi warna hijau gara-gara lumut di dalamnya, maka itu tetap air yang bisa dipakai untuk bersuci. Dan untuk mengeluarkan, nah definisi tadi untuk mengeluarkan apa? Air musta'mal, air dan air yang mutanajis bimujarradi al-mulaqah. Karena al-alim bihalihi min ahlil urfi wal lisan itu tidak menyebutkan air tersebut kecuali menyebutkan qaidnya, air musta'mal atau air mutanajis. Nah, dan disebutkan di Hamis nomor 6 itu definisi air ya jauharun latifun syafaf yatalawwanu bilawni ina'ihi yakhluqullahu rayya inda tanawulihi. Ada wadih ya. Yang namanya air orang mafhum. Orang tahu apa itu air. Wa inna ma yutahhiru al-ma'u idza kana mutlaqan. Khalas syarahna hadza. Air yang mensucikan itu adalah air mutlak. Air mutlak itu yang tidak ada qaid. Hadza ma'un. Termasuk tadi air yang ada qaidnya tapi qaidnya ghairu lazim au qaidun munfak. Wa turabu ay wa yutahhiru at-turabu idza kana khalisan. Wa yutahhirul at-turabu idza kana khalisan. At-turab itu artinya debu. Debu itu bisa menjadi alat bersuci, alat taharah jika dia khalis. Khalis artinya apa? Murni. Coba kita lihat catatan kaki nomor 1. Ini yang angka 1 Romawi ini, angka 1 biasa ini adalah ta'lik dari siapa kemarin? Kalau yang ini kan dari musannif. Ini ta'lik Syekh dari Makhromah. Syekh Salim Said Bukayir. Syekh Salim Said Bukayir. Said Bukayir. Nah, ini ta'lik dari beliau. Yang mana kan dulu ta'lik ini dijual terpisah dari kitab Yaqut Nafis. Kemudian oleh Darul Minhaj digabungkan jadi satu. Nah, jadi kita lebih enak membacanya tanpa perlu membelinya secara terpisah. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, wa turabu idza kana khalisan hadza binisbati litayammum amma fi izalatin najasatil mughalladah fayakfil mukhtalatu binahwi daqiqin qalilin la yu'athiru fit taghayyur kama fit tuhfah wan nihayah. Jadi di sini Ibnu ingin menjelaskan debu tayamum
itu berbeda dengan debu yang digunakan untuk membersihkan najis mughalladhah. Ihdahunna biturab itulah, ya kan? Kalau debu untuk tayamum, harus debu yang betul-betul murni debu. Tidak boleh bercampur dengan yang lain seperti tepung atau bedak atau pasir, ah, atau sisa-sisa kapur tulis, apapun itu. Dia harus murni. Kalau debu yang digunakan untuk tayamum. Tetapi debu yang digunakan untuk membersihkan najis mughalladhah itu boleh debu yang bercampur sedikit dengan tepung atau yang lain, sedikit saja. Yang mana dia tidak merubah sifatnya dari nama debu itu. La yu'athiru fit taghayyur, sedikit saja. Maka tidak masalah, ya. Sebagaimana dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dan Nihayatul Muhtaj. Itu catatan kaki dari tambahan dari Syekh Salim Said Bukayyah. Ghaira musta'mal. Debu yang bisa digunakan untuk taharah adalah debu yang suci dan bukan debu yang musta'mal. Apa definisi debu musta'mal? Masih ingat? Apa maksudnya debu musta'mal itu yang bagaimana ya ikhwah? Man indakum ya'rif? Man ya'rif? Kalau air musta'mal mafhum ya. Apa air musta'mal kemarin? Ma ta'rifu ma'il musta'mal. Air yang digunakan untuk basuhan fardu. Terus masih kurang itu, tambahin lagi. Apa definisi air musta'mal? Ya ikhwah. Untuk wudhu yang fardu. Ah, mastu'mila fi taharatin wajibah. Terus apa lagi? Waqala laysa bitahuri. Mastu'mila fi taharatin wajibah. Kemarin. Wakana qalilan. Mastu'mila fi taharatin wajibah. Wakana qalilan. Air yang digunakan untuk taharah yang fardu. Air musta'mal adalah air yang digunakan untuk taharah yang fardu, taharah yang wajib, dan jika airnya itu sedikit. Jadi ada dua qaid. Digunakan untuk taharah yang fardu. Maka kalau taharahnya sifatnya sunnah, maka air bekas itu tidak disebut air musta'mal. Orang melakukan wudhu tajdid. Apakah airnya musta'mal? Sisa airnya musta'mal? Bekas airnya musta'mal enggak? Wudhu tajdid? Tidak, tidak. Tidak. Bekas airnya ya, bukan sisa air, bukan. Jadi ada orang berendam di bathtub, dia isi bathtub pakai air tok, nggak pakai sabun sama sekali. Kemudian dia berendam di air tersebut untuk niat mandi Jumat, masalah. Ghuslul Jum'ah, setelah dia berendam tanpa sabun sama sekali, dia keluar. Nah, air bekas rendamannya itu suci atau tohur atau tahir? Akhir. Tohur atau tahir? Tohir, Ustaz. Tohir. Dia habis berendam untuk mandi sholat Jumat, mandi Jumat. Airnya masih bersih, tidak dia campur sabun sama sekali, tapi udah dipakai berendam sama dia di bathtub tadi. Airnya disebut Tahir tohur apa tahir? mutahhir. Tohur. Tahir mutahhir. Karena Tohur. sunnah kan. Iya, tohur. Bukan tohir, tapi apa? Tohur. Air tohur. Karena dia digunakan untuk toharoh yang sunnah. Wakana qalilan, kalau dia sedikit. Artinya kalau ada air musta'mal jumlahnya lebih dari 2 kulah, maka dilihat apakah berubah sifatnya atau tidak. Kalau tidak, berarti dia tidak lagi disebut air musta'mal, tapi menjadi air tohur lagi. Meskipun nanti dipisahkan lagi menjadi sedikit-sedikit, itu tetap menjadikannya air tohur. Itu kalau air. Nah, kalau debu musta'mal bagaimana? Debu musta'mal. Masih ingat? Yang Debu untuk satu anggota musta'mal. tubuh aja. Oh, gimana Pak? Ulangi.
Hanya untuk satu anggota tubuh ya. Bukan. Ayo, apa mana debu mustakmal? Debu mustakmal itu debu yang menempel di wajah setelah kita usap wajah kita ketika tayamum nih. Kita usap wajah kita. Nah, yang menempel di wajah satu itu dia mustakmal, debu mustakmal. Yang kedua, yakni debu yang berjatuhan dari anggota tayamum itu, dari wajah atau dari kedua tangan setelah kita usap. Jadi kita ambil ambil debu, kita usap ke wajah. Kita ambil debu lagi, kita usap ke kedua tangan kita. Nah, yang mustamal itu yang mana? Yang menempel di wajah dan di tangan setelah kita masah dan yang berjatuhan dari anggota tayamum tersebut. Itu dia debu yang mustamal. Sedangkan debu yang kita ambil itu tidak disebut debu yang mustamal. Waddabigu idza kana hirrifan yanzi'u fadalatil jildi wa ufunatahu kal qaradi wa dhawqit tayri wa hajrul istinja idza kana tahiran qali'an ghaira muhtaram. Dabg atau tadi istihalah atau menyamak itu disebut bisa mensucikan kulit bangkai jika alatnya itu sesuatu yang hirrif. Apa itu hirrif? Di catatan kaki disebutkan yalda'ul lisana bi hirafatihi. Yang pedas. Ya. Yang sifatnya pedas. Yang mana karena sifatnya pedas itu dia bisa menghilangkan sisa-sisa bulu atau eh, lemak-lemak atau darah-darah yang ada di kulit tersebut. Jadi ketika menyamak itu pastikan kulitnya itu betul-betul sisa kulit saja seperti kertas. Tidak ada lagi bulunya, tidak ada lagi darah yang menempel, tidak ada lagi lemak-lemaknya, bersih. Tinggal bulu murni bulunya saja kayak kertas. Nah, makanya digunakan sesuatu yang hirif. Ya, yanzi'u fadlatil jildi wa ufunatahu. Yang mana itu berguna untuk membuatnya tidak lagi bau. Ya, tidak lagi bau kalau sudah hilang bulu-bulunya, hilang juga apa namanya lemak-lemak sisa-sisanya itu, darah-darahnya itu hilang semua. Maka dia nanti tidak lagi berbau. Dan yang namanya bangkai kan hukumnya najis ya, dan bangkai itu tidak boleh kita manfaatkan kecuali kulitnya saja, tentu dengan cara disamak. Apa contoh alat untuk mendabel kalqarad wa dzauqit thair? Nah, ini qarad ini adalah salah satu daun yang biasa digunakan untuk menyamak. Apa tuh artinya qarad itu? Saya tidak tahu. Apa tuh qarad? Ada yang tahu? Akasia, Ah? akasia mungkin, Oh, akasia. daun akasia. Coba nanti bisa dilihat di internet ya, lihat di Google tuh, lihat qarad apa itu qarad. Jadi dia sejenis dedaunan atau tumbuhan yang mana biasa digunakan orang untuk menyamak. Nah, dan dia hukumnya suci. Yang kedua, zarqit thair, kotoran burung. Nah, ini kan najis karena kita sudah bahas ya di Fathul Qorib itu di antara dhabit najis dalam mazhab Syafi'i adalah setiap kotoran jami'ul abwal wal arwat najisah. Semua kotoran baik kencing atau kotoran itu baik dari hewan yang makulatul lahm yang boleh dimakan atau yang tidak boleh dimakan hukumnya najis mutlak. Nah, darakit thair ini hukumnya adalah najis. Nah, dalam bab dabur itu diperbolehkan menggunakan wasilah atau alat untuk menyamak itu meskipun dari benda yang najis. Jadi setelah dibersihkan bulu-bulunya, dibersihkan lemak-lemak sisanya itu dan darah-darahnya itu, tinggal kulitnya saja seperti kertas itu. Kemudian dikeringkan. Setelah dikeringkan, maka dia menjadi kulit yang mutanajis karena tadi dibersihkan dengan salah satu bendanya adalah darqut thair. Maka dicuci supaya menjadi suci. Sudah bisa untuk dipergunakan.
Wa hajarul istinja idza kana tahiran qali'an ghaira muhtaram. Nah, yang disebutnya hajar istinja. Syaratnya hajar istinja itu apa? Tahir, ya, tahir wa kharaja bihi al an najis wal mutanajjis li'annahu la yasluhu li izalatin najasah. Ya. Harus batunya itu, batu istinja itu haruslah sesuatu yang suci. Maka kalau sesuatu yang najis atau sesuatu yang mutanajjis tidak bisa dipakai untuk istinja bil hajar. Qali' itu bisa menghilangkan najis, bisa mengangkat najis. Maka sesuatu yang sifatnya licin, ya, atau ya licin atau halus seperti apa? Plastik, ya, seperti keramik, seperti kaca, itu tidak qali'. Yang ada kalau kita istinja pakai keramik, najisnya malah melebar kemana-mana. Bukannya terangkat, tapi malah melebar kemana-mana. Ghairu muhtaram. Ghairu, ghairu muhtaram, bukan sesuatu yang dimuliakan. Coba kita lihat di sini kata-kata ghairu muhtaram. Wa kharaja bihi al-muhtaram. Maka kalau beristinja dengan sesuatu yang muhtaram, itu tidak sah. Seperti apa contohnya muhtaram? Barang-barang yang muhtaram atau sesuatu yang muhtaram, buku-buku syar'i. Kakutubil ilmi syar'i wa alatihi. Ya, seperti buku fikih, buku tafsir, buku nahu, buku sharaf, buku bahasa Arab, balaghah. Ya, buku-buku yang lain juga termasuk. Buku-buku pelajaran lah. Buku biologi, buku cetak ya, buku muqarrar di biologi, fisika, dan lain-lain. Itu kitab-kitab, buku-buku ilmu pengetahuan itu muhtaram. Ya. Wa alatihi atau ilmu alat. Ya, tadi sudah saya sebutkan. Nahu, sharaf, balaghah, bahasa Arab, ya, usul fikih. Itu ilmu alat. Gitu. Wal mat'um, makanan, baik makanan manusia ataupun makanan jin, roti, tulang, itu kan makanan jin, pizza, apa lagi? Pokoknya yang dia itu sifatnya makanan, ya kan muhtaram, tidak boleh dijadikan alat untuk beristinja. Wajus adamiyin muhtaram, termasuk juga beristinja menggunakan potongan tubuh manusia yang muhtaram. Ya. Siapa itu manusia yang muhtaram? Ada yang tahu? Siapa manusia yang muhtaram? Berarti ada manusia yang tidak muhtaram. Siapa yang tahu? Muslim. Muslim. Siapa lagi? Muslim tak? Kafir dhimmi. Kafir dhimmi. Ahsanta ya, Kang. Muslim dan kafir dhimmi. Itu dia adamiyun muhtaram. Ya, jadi nggak boleh misalnya ini contoh saja ya karena di buku disebutkan. Contohnya beristinja menggunakan tangan yang udah putus di tangan orang kafir dhimmi. Nah, itu tidak sah karena muhtaram. Nah, kalau yang tidak muhtaram siapa? Kebalikannya kan? Siapa yang tidak muhtaram? Kafir harbi. Kafir harbi. Siapa lagi? Murtad. Murtad. Masya Allah, murtad. Siapa lagi? Itu ada di Nailul Roja ada itu. Watani. Hah? Kafir harbi, murtad. Siapa lagi? Hewan yang buas. Enggak, adami. Muhtaram kita bicara adami. Kalau hewan anjing babi itu kan dia hewan. Kita bicara adami. Manusia tapi tidak muhtaram. Betul tadi ada kafir harbi, murtad. Dua lagi. Watani. Hah? Watani itu nyembah berhala. Menyembah. Dia Penyembah kafir. berhala. Dia kalau zimmi tetap disebut kafir zimmi. Nggak ada bedanya antara ahlul kitab dengan wasani. Nggak ada bedanya. Buktinya kan majusi kan wasani. Itu dimintain jizyah. Berarti dia muhtaram. Tarikus salah. Tarikus salah ba'dal amril imam lahu bis salah.
Tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat setelah disuruh sama imam buat sholat tapi tetap gak mau sholat. Apa hukumnya kemarin? Bab had. Apa hukum bagi pelaku tarikus shalah dalam bab had kemarin? Masih ingat? Qatl. Bunuh. Kutila kufra apa kutila haddan? Kutilah. Dan Kutila kufron atau kutila haddan? Tarikus shalah. Ba'dal had, amril imam. hadan Ustaz. Kutila haddan. Ayo, lesa kutila kufran ya. Kalau yang murtad baru kutila kufran. Baik. Kemudian wazani al-muhsan, pezina muhsan. Itu adamiyun ghairu muhtaram. Jadi mafhumnya adalah kalau beristinja menggunakan juz'u adamin ghairu muhtaram atau ghairi muhtaram, maka sah. Walau kana munfasilan, meskipun terpisah. Ini contoh saja ya, ini contoh untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh penulis di sini musannif. Wa juz'u hayawanin muttasil bihi, termasuk juga tidak boleh menggunakan anggota tubuh hewan yang bersambung dengannya. Naam. Jadi hajar istinja yaitu tahir, qali', ghairu muhtaram. Satu lagi yang pernah kita bahas itu jamid. Jamid bermakna apa? Kering. Kering. Nah, kalau basah maka tidak bisa disebut hajar istinja, tidak bisa digunakan untuk istijmar. Tsumma qala ammal awani, bejana, wal ijtihadul ladzi huwa badlul majhudi fi tahsili al maqsud wa min wasailil wasail. Bejana dan berijtihad. Apa itu ijtihad di sini? Ijtihad di sini kita lihat di bawah, suratuhu an yashtabiha alaihi ma'un tahirun au tahurun bi ghairihi fayajtahidu wa yasta'milu ma dhannuhu tahiran au tahuran. Ini ketika kita mendapatkan suatu kondisi, seseorang menemukan dua air, mendapatkan dua air, yang mana salah satu airnya ini ada yang tohur, dan satunya ada air yang mutanajis. Bukan air najis ya, tapi air mutanajis. Jadi kalau ada dua ember, salah satunya ini sudah terkena kencing misalnya, atau terjilat anjing, mutanajis. Satunya lagi suci, tohur. Nah, disinilah dibutuhkan ijtihad. Jadi ini ijtihad fi babil fiqih ya. Fi babil fiqih, bukan ijtihad fi babi usul fiqih yang mujtahid mutlak itu. Mujtahid dalam bab usul lain lagi. Ini dia berijtihad. Jika kalau airnya itu salah satunya suci, salah satunya mutanajis, bukan najis. Kalau salah satunya ember isi air, ada dua dua ember, satu isinya air suci tohur, satunya air kencing misalnya. Air kencingnya mungkin warnanya seperti air, tapi itu kencing. Dan kita yakin salah satu dari dua ember ini adalah air kencing, air najis, bukan mutanajis, tapi air najis, maka tidak ada di situ ijtihad, nggak ada. Buang dua-duanya. Ya, buang dua-duanya. Tidak ada ijtihad di situ. Tapi kalau salah satunya airnya itu mutanajis, nah itu baru kita berijtihad. Kalau satunya najis nggak bisa. Idza ghulliba apa? Idza ijtama'a al halal wal haram, ghullibal haram, kan begitu ya. Yang satunya air suci, yang satunya air najis. Ini kan air najis nggak boleh digunakan, haram. Air najis bukan mutanajis. Maka buang dua-duanya, tidak boleh kita berijtihad. Karena salah satunya bukan air mutanajis, tapi air najis. Apa itu ijtihad? Badlul majhud fi tahsilil maksud. Itu definisi ijtihad ya. Badlul majhud, mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai tujuan. Fabin wasailil wasail. Jadi ada wasailut taharah, ada wasail. Bejana itu disebut wasilatul wasail. Wasail. Karena yang namanya air membutuhkan wadah. Itulah dia bejana. Dan yang kedua adalah ijtihad ketika tadi yashtabihu alaihi ma'un tahirun au tahurun bighairihi. Wal maqasid, nah, maqasidut taharah dia al-wudu wal ghusl wat tayammum wa izalatut najasah.
Ya, ini maqasid at-taharah. Baik, kita baca sedikit lagi tentang bab wudu. Al-wudu'u lughatan ismun li ghasli ba'dil a'dha. Hada 'am. Ya, wudu adalah ismun li ghasli ba'dil a'dha. Wa syar'an ismun li ghasli a'dha'in makhsusah biniyatin makhsusah. Secara lughatan itu nama dari membasuh sebagian anggota badan. Ya, baik dengan niat ataupun tidak. Baik dengan niat maupun tidak. Karena kalau tidak salah ya, saya pernah dengar guru saya Habib Ali Bakir bilang hadis tentang barang siapa yang habis makan daging onta maka berwuduklah gitu ya, berwuduklah. Kata-kata wuduk di situ ulama Syafi'iyah memahaminya bukan wuduk dalam artian syar'i, tapi dalam artian lughah ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i kan tidak diwajibkan wuduk kalau habis mengkonsumsi daging onta. Secara syar'i adalah nama dari membasuh sebagian anggota badan tertentu dengan niat tertentu. Di catatan kaki disebutkan ada zatan wasifatan. A'dha'in maksusah zatan itu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Sedangkan sifatan itu adalah tartib. Adalah tartib. Takdim al-muqaddam wa ta'khiru al-muakhar. Dan biniyatin maksusah dengan niat tertentu. Jadi dari sini kita tahu rukun wudhu ada 6. Furudul wudhu sittatun. Furudul wudhu sittah. Al-awwal an-niyah. Dan niat di sini definisinya adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Nah, ini namanya apa? Haqiqatun niyah. Masih ingat nggak niat itu ada berapa pembahasan? Ada 7 pembahasan niat. Masih ingat baitnya? 7 pembahasan niat. Man yadhkurli. 7 pembahasan niat. Siapa yang masih ingat? Ya lupa Ustaz. Haqiqatun. Nah, coba. Haqiqatun hukmun wa halun wa zaman. Zaman gitu Ustaz. Ya itu ya. Ingat ya. Ingat zamannya aja Ustaz. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Ya. Itu penjelasan detailnya ada tuh di Nailur Roja. Silakan dibaca. Di sini beliau hanya menyebutkan sebagian saja. Yaitu haqiqah niat. Qasdu syai'i muqtarinan bifi'lihi. Kemudian menyebutkan kaifiyah niat. Bagaimana kaifiyah niat ketika berwudu? Ada 5 kaifiyah. Pertama, ka'an yanwiya huna, yakni huna ini fil wudu, niat dalam berwudu itu apa? Raf'ul hadas. Nawaitu raf'al hadas. Ya. Atau berniat at-taharah lis-shalah. Yanwi at-taharah lis-shalah. Nawaitu at-taharata lis-shalah. Atau niat ada al-wudu. Nawaitu ada al-wudu. Atau nawaitu fardul wudu. Atau nawaitul wudu saja. Maka sah. Tapi al-wudu di sini ada kalam. Ya. Ada kalam. Tapi fil asah boleh berniat nawaitul wudu faqat. Meskipun ada di sini khilaf di antara ulama Syafi'iyah. Nah, ini dia kaifiyah. Kaifiyah tata cara niat dalam berwudu. Itu bagi orang yang salim. Bagi orang yang salim alias bukan yang daimul hadas. Nah, kalau yang daimul hadas nggak bisa tuh nawaitu raf al hadas. Tapi dia nawaitu istibahatas salah. Ya, nawaitu istibahah. Ya, istibahata as-salah. Karena hadasnya ada terus. Orang yang daimul hadas atau istihadah
dia sholat dalam keadaan berhadas, tapi dia ma'dzur, maka dia niatnya nawaitu istibahata as-shalah. Ats-tsani ghuslul wajhi, dan niat itu, niat berwudu diucapkan dalam hati. Ya, ada ijma', ya, mahalluha al-qalb, dan berniat ketika wudu itu diucapkan dalam hati ketika membasuh wajah. Karena itulah rukun anggota tubuh yang wajib dibasuh untuk pertama kalinya dalam berwudu. Ghuslul wajhi hadduhu tulan, secara horizontal, vertikal, ya, itu dari awal tumbuhnya rambut hingga dagu, tempat tumbuhnya jenggot. Secara horizontal antara satu telinga dengan telinga yang lain. Fayajibu ghasluhu sya'ran wa basharan zahiran wa batinan illa lihyatar rajuli wa 'aridaihi al-kathifah. Fayajibu ghaslu zahiriha faqat wal kathifu huwa alladhi la tura basharatahu fi majlisit takhatub. Maksudnya adalah ketika membasuh wajah, yang tadi sudah disebutkan definisi wajah itu dari mana ke mana, membasuh seluruh area yang disebut wajah tadi, termasuk segala rambut yang ada di wajah. Ya. Dan rambut di wajah ada 20. Jumlah rambut yang ada di wajah ada 20. Semuanya wajib dibasuh. Baik zahir atau batin, luar maupun dalam. Kecuali hanya dua. Jenggot dan jambang yang lebat bagi laki-laki. Nah, lihyatu ar-rajuli. Kata-kata lihyatur rajuli, ar-rajul di sini untuk mengeluarkan kalau seandainya ada perempuan punya jenggot, ada perempuan punya jambang yang lebat, maka di sini tetap wajib membasuhnya baik zahir maupun batin. Maka seluruh rambut yang ada di wajah tadi wajib dibasuh seluruhnya, luar dan dalam, kecuali jenggot dan jambang yang lebat bagi laki-laki. Maka kalau lebat ya cukup bagian zahirnya saja dan disunahkan menyelang-nyelinginya untuk membasahi bagian batin. Dan apa yang disebut lebat itu kalau dari jarak 1,5 meter itu kita lihat jenggotnya itu tidak tampak kulitnya. Bagian bawah kulit itu nggak kelihatan. Tertutup sama jenggot. Itu fi majlisi at-takhatub, kira-kira 1,5 meter jarak kita dengan orang tersebut. Ats-tsalitsu ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Membasuh kedua tangan bersama siku. Ma'a berarti siku itu termasuk area yang wajib dibasuh. Jadi kata-kata wamsahu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila. Nah, ila di sini maknanya adalah ma'al marafiq, ya, ma'al marafiq. Maka tidak masalah mau membasuh dari siku dulu, baru dari siku ke tangan ke jari, atau dari jari ke siku, itu tidak masalah. Yang penting area tangan hingga siku itu terkena basuhan wudhu. Dan kata-kata tangan, kalau secara bahasa tangan itu lughatan adalah ya saat dari ujung jari sampai pundak. Sampai lengan atas terakhir itu, pundak itu semua namanya tangan, yad fil lughah. Tapi kalau dalam bab wudu, tangan di sini idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan dalam bab wudu itu cuman sampai siku. Dari ujung jari hingga siku. Sedangkan tangan dalam bab potong tangan, dalam hal mencuri, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, itu cuman sampai kursung atau pergelangan tangan saja. Ya, hanya sampai pergelangan tangan saja. Warabi'u mashur ra'si ay mashu syai'in wa in qalla min basyaratihi aw sya'rihi. Yang penting ada sebagian kepala yang dibasuh meskipun hanya sehelai rambut. Dengan syarat rambutnya itu adalah fi hadir ra'si, rambut yang ada di area kepala. Bukan rambut yang menjuntai sampai ke leher, terus ujung lehernya, rambut yang ujung leher tadi baru diusap. Enggak, tapi harus rambut di area kepala. Meskipun sebagian. Karena kata-kata wamsahu biru'usikum
Ba di situ kata Imam Syafi'i adalah lit tab'id. Al-khamis ghaslur rijlaini ma'al ka'bain, ya membasuh kedua kaki hingga mata kaki, ma'al ka'bain, ya. As-sadis at-tartib. Nah, at-tartib yaitu tadi eh li'a'dha'in makhsusah dzat sifatan, taqdimul muqaddam wa ta'khirul muakhkhar. Nah, itu namanya tartib. Kama dzukir wa yakfi wujuduhu ay wujudu tartib taqdiran. Ka'an yanghamisa nawiyan al-wudu wa lam yamkuth li husuli tartib fi lahadatin latifah. Jadi tertib itu termasuk rukun wudu dalam mazhab Syafi'i. Ya, dan berbeda dengan mazhab Hanafi ya. Jadi rukun wudu yang 6 itu dalam mazhab Syafi'i, tertib itu termasuk rukun kecuali ada dua keadaan yang tidak wajib tertib. Ya, boleh wudu tidak tertib dalam dua keadaan. Yang pertama, seperti yang disebutkan di catatan kaki, seperti orang yang membenamkan dirinya ke dalam air dan niat berwudu, meskipun dia membenamkan dirinya itu tidak lama, walam yamkus. In ghamasa wa tala'a mubasyarah. Meskipun airnya kurang 2 kula. Ya. Masuk dia membenamkan diri ke dalam air, in ghamasa, kemudian meskipun cuma 2 detik atau 1 detik, langsung berdiri lagi, tapi dia ketika membenamkan dirinya itu niat untuk berwudu, maka wudunya sudah sah. Tertibnya mana tertibnya? Tertibnya takdiri. Lihusuli tertib fi lahadhatin latifah. Nah, ini pendapat mu'tamadnya Imam An-Nawawi. Jadi meskipun tidak lam yamkuth, tidak berdiam diri sejenak, hanya sekejap saja, nyelam langsung keluar lagi, itu sudah wudunya sudah tertib, sudah sah. Tapi kalau kata Imam Ar-Rafi'i, itu harus ada mukth, harus ada berdiam sejenak, yang mana berdiamnya ini kira-kira cukup untuk tertib. Jadi kira-kira sekitar 10 detik lah. Nah, itu. Itu menurut Imam Ar-Rafi'i. Sedangkan Imam Nawawi nggak perlu. Masuk, keluar lagi langsung sudah sah wudunya dan sudah terpenuhi tartibnya walau takdiran. Dan yang kedua yang tidak wajib tartib adalah ketika seseorang mandi junub, kemudian setelah mandi junub, dia sudah langsung boleh sholat. Kenapa? Karena jika hadas besarnya saja terangkat, apalagi hadas kecil. Wallahu ta'ala wa a'lam. Selanjutnya kita lanjutkan pekan depan membahas mashul khuffain. Baik, sudah jam 6 pas nih, alhamdulillah. Sebelum kita tutup, kita akhiri, ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Wadih ya? Mafi soal? Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Baik, jika tidak ada, bisa kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukran. warahmatullahi wabarakatuh.